Qala summa i'lam, ketahuilah, annaka la tasilu, engkau tidak akan sampai, ila manazilil qurbat, kepada manzilah-manzilah, posisi-posisi atau makom-makom kedekatan kepada Allah, qurbat, hatta taqta'a sitta aqabat, sehingga engkau bisa melewati 6 hijab. 6 hijab. Mirip-mirip kayak di Khatmul Aulia, beda-beda. Coba antum lihat. Ini boleh dicatat nih. Siapa yang boleh catat? Buya Zulfikar boleh dong bantu. Berkah. Barakallahu fi yadaik. Coba tahu di sini bisa melewati kan? Ditulisnya 1, kemudian ditulis jawarih, lalu kasih panah. Jadi yang pertama adalah hijab apa? Hijab maksiat. Itu mukhalafat asy-syar'iyyah. Nah, di mana? Itu adanya di jawarih. Maka yang pertama al-jawarih, yang akan dihadapi adalah maksiat. Mukhalafatu asy-syar'iyyah. Tapi ada nggak kita yang terjamin dari maksiat? Nggak ada. Maka untuk menyelesaikan ini bukan berarti kita terjaga dari maksiat, nggak mungkin. Kita kan manusia biasa, pasti maksiat lagi. Kalau tobat maksiat lagi, bukan berarti kita niat maksiat, enggak kan? Kita nggak niat maksiat. Tapi kalau terjebak gimana? Orang ini pada ranah zahirnya, dia ketika bermaksiat dia cepat bertobat. Nah, ini yang disebut terbebas dari hijab jawarih, apa itu? Maksiat zahir. Nah, jadi kalau ditambahin, nggak ada di kitab, dengan kasih apa ya, panah ya, gini ya, itu at-taubah. Mereka ini yang disebut tawabin. Makanya zikir awal dari kita bukan la ilaha illallah. Yang pertama apa? Istighfar dulu. Dia atau mau zikir apa aja, thariqat apa aja, kalau nggak mulai istighfar batal deh. Dia nggak, ya gimana kunciannya nggak dibuka? Tapi ingat, bukan berarti kita maksum. Ya, syukur-syukur mahfuz, Allah lindungi nanti. Gitu ya. Jadi penciriannya di sini satu aja, suka taubat, doyan taubat. Kalau sudah doyan taubat, Allah cinta. Kalau Allah cinta, walaupun 1000 maksiat kita, Allah jemput. Allah yang jemput kita. Itu yang disebut innallaha yuhibbut tawwabin. Cinta. Kalau udah cinta, siapa yang bisa mengelai cintanya Allah? Nah, semoga kita dengan segala macam maksiat kita, Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allah ambil kita dengan cara yang lembut. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikunci dari dalam. Aman Sayyidina Umar ketika melihat sahabat Nuaiman, begitu juga Al-Wahsy. Sahabat Nuaiman, dia bagian dari Ahlul Badar. Betul nggak? Tapi hobinya ngapain? Minum khamar. Tapi di antara sahabat yang sangat, jadi 313 itu pada serius semua. Ada yang suka nangis-nangis, ada yang suka nyanyi. Kalau Nuaiman suka ngebanyak. Maka yang bisa bikin ketawa Nabi cuma Nuaiman. Ketika di masa Sayyidina Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang bilang, "Fajliduhu, faqtuluhu." Jilidlah dia. Dijilidlah. Udah dijilid kan dipukul ya karena minum khamar. Terus orang-orang nggak sabar, kok masih minum khamar lagi? Apa kata mereka? Faqtuluhu, bunuhlah si Nuaiman. Marah Umar, uskut, kemudian fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu dalamnya, nah ini yang disebut ruh. Ruhnya, chipnya itu cinta Allah dan cinta Rasul, ada nurnya di dalam. Tapi zahirnya maksiat. Maka sebelum akhir hayatnya dia husnul khotimah beberapa saat. Ya, pas tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan kita nggak tahu.
Al-Wahsy juga sama. Al-Wahsy kan bunuh bingung tuh. Waktu masuk ke dalam surga, lu kok dalam? Ya, itulah yang disebut dalam hadis. Allah tersenyum ketika melihat al-qatil maktul bareng-bareng di surga. Itu Nabi lagi cerita tentang Sayyidina Hamzah sebenarnya, atau sahabat-sahabat Al-Badr yang kemudian mereka sahabat Uhud yang terbunuh. Siapa yang bunuh? Khalid bin Walid. Kan yang bunuh Khalid. Terus mereka kaget, loh, Khalid kok jadi pemimpin pemuda-pemuda surga juga gitu. Ya, salah satu komandannya kan Sayyidina Khalid. Nah, itu urusan Allah, kita nggak ada urusan. Urusan kita usaha menyebut hidayah. Selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Itu urusan hembusannya. Ya, di sini kita kemudian yang ditanyakan al-khauf tadi, adakah wali itu punya khauf di kitab Khatimul Auliya? Ada. Takut kalau su'ul khatimah, itu dia. Maka mereka selalu minta husnul khatimah. Jadi walaupun antum ngaji udah sekeren ini, tetap kita minta, ya Allah, beri kami husnul khatimah. Karena kita nggak tahu masa depan gimana nanti. Ya. Besok sudah tahu maksiat terbesar yang antum lakukan, kita nggak tahu. Selama nggak syirik, Allah jemput. Ya. Nah, yang kedua, hijab kedua apa? Nafs. Nah, ini nih. Tadi kalimatnya apa tadi? Jawarih ya, hijab zahir. Kebanyakan orang di sini juga nggak beres. Ya. Nah, hijab di jawarih itu intinya tadi apa? Jangan ketipu sama penampilan zahir. Itu intinya. Maka ada taubat. Nah, saya suka kalimatnya Syekh Ali Jaber itu aja tuh. Jadi semua kalamnya yang saya suka cuma satu. Jangan benci dulu sama ahli maksiat, sama orang yang buka aurat. Siapa tahu dia punya 2 rakaat tahajud. Udah ente sahih deh, insyaallah ya. Semua masalah fatwa dia setiap tahun kemudian beredar. Ya, urus lantar, tanggung jawab di akhirat, tanggung jawab di alam barzah. Itu kan urusan dia. Kenapa berfatwa sembarangan? Padahal dia bukan mufti. Tapi ala kulli hal, ya Allah pasti beri syafaat dari Ahlul Quran. Ya. Baik, yang kedua, nafs. Ya. Apa itu yang akan terjadi pada dirinya? Yang kita sebut syahwat. Kalau bahasa kitabnya ma'lufatil adiyah, yaitu syahwat. Ini bahasanya kita udah mudahin ya. Jadi hijabnya nafs adalah keinginan-keinginan. Kalau bahasa kitab ma'lufatil adiyah, kebiasaan-kebiasaan yang kita suka. Nah, ini bahaya nih teman-teman, hati-hati. Syahwat mata, masuk nonton, kita kan senang nonton semua, termasuk saya. Ya kan? Kita senang melihat yang bagus-bagus, yang bening-bening, sama semua. Nah, ini hijab mata ini udah. Ya. Nah, keinginan untuk melihat itu, nah, dia udah masuk ke nafs. Itu versi yang rendahannya. Ada yang agak menengah dikit. Pengen jadi orang hebat, pengen jadi dokter. Nah, itu nafs juga tuh. Pengen jadi magister, jadi Sidi Musa. Agak lebih soft dikit, bab nur. Kalau tadi zulumat sama dunia. Kalau gelar-gelar kan dunia. Kan ada orang yang bangga, gue pimpinan preman. Nah, itu zulumat ya. Ada yang dia terhijabnya manur. Sama ini sama ketipunya. Pengen jadi mursyid. Hati-hati lah ya. Pengen jadi ustaz. Nanti banyak pengikut. Makanya dia bilang, subscribe dong. Yang tadi itu. Ya. Jangan lupa. Follow. Allahu Akbar. Salah nggak? Nggak salah. Tapi Allah kan mandang isi dalam. Apa niatnya? Kecuali dia niat. Kita harus begini Ustaz. Kenapa? Di luar orang-orang udah begitu. Masa kita yang insya Allah benar kan gitu. Masa kita nggak begitu? Ya udah ngeles deh. Boleh, nggak apa-apa. Niatnya apa kan? Innamal amalu bin tergantung niat. Baik. Jadi ini apa syahwat? Mulai dari syahwat yang zahir, antara zahir dengan yang tidak zahir, yang tadi ya kedudukan gelar-gelar duniawi, lalu kedudukan dalam agama. Pengen jadi mufti, pengen jadi penceramah, pengen bisa debat ngalahin salafi itu, nanti itu tuh. Jadi antum yang belajar ini sama saya, belajar sama ustadz siapa, niatnya ingin debat salafi, itu masuk ke bab ini loh. Ya,
Jadi kita tolong ini di delete udah itu. Jadi habis ngaji dari sini antum sudah bersih lagi bagian yang ini. Jadi kalau kita debat salafi bukan karena pengen mendebat mereka, pengen bertahan aja. Saya pengen memberikan hidayah ke mereka. Loh, siapa yang berhidayah? Ya kita kan doain terus Allah yahdi ya Razi. Ya. Saya sering doain dia, kita aminin, amin. Sering masuk ya lewat sosmed kita ya. Saya sering didoain sama mereka. Alhamdulillah kita doain. Marah nggak? Enggak. Ditakut-takutin. Ente dihisap nanti. Kenapa? Ente berani kritik Syekh Shalih Fauzan. Emang nggak boleh kritik Syekh Shalih? Emang dia nabi? Ente berani kritik Albani? Ente siapa? Ya saya Ar-Razi. Ya. Emang nggak boleh? Dia boleh ngeritik Nawawi. Dia boleh ngeritik. Ya, Imam Syafi'i dikritik. Wah, disembelih nanti Imam Syafi'i itu. Ya imam-imam kita dikritik. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi kita berlatih, saya pun berlatih, antum berlatih ya, biar bisa ngelewatin ini. Sesaat kita bisa ngelewatin, yang penting pindah dulu, baru masuk ke kolbu. Itu sebabnya antum nggak pernah bisa khusyuk karena 2 hijab ini belum lewat. Kenapa di sini kita belajar zikir zahir, baca rotib, nah itu mainnya di jawarih. Nafs juga nahan capek kan, ya. Jadi ada orang bilang ke saya, antum mah kebanyakan wirid di ribat. Itu teman-temannya pada capek tuh. Loh, dia yang datang ke sini kecapean, dia tuduh orang lain. Dia yang capek, seharusnya bilang, kelamaan kita. Dia aja yang ngomong, ya. Anak ribat kan insya Allah soleh-soleh lah. Pegel-pegel di awan. Nah, jadi kelihatan tuh nanti ketika baca wirid, walaupun males lawan. Nah, ini level 2. Level 3-nya apa? Ketika sudah mampu melewati hijab jawari, hijab syahwat. Syahwat ini kan kalau di akal pikirannya macam-macam, pengen debat tadi ya. Nah, kalau itu sudah lewat, baru masuk ke khusyuk level pertama. Itulah fil qalb. Inilah yang disebut di Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuknya. Jadi jangan mulai khusyuk itu dari bab jawari. Dari bab fisik. Bajunya benerin, bagus. Nah, itu mah biasa. Khusyuk itu dari kolbu. Tapi prosesnya tetap dari luar. Ini barengan semua ini, ya. Kemudian nafs mencoba ngelawat. Antum coba rasakan. Kalau di saat kita puasa tapi nggak bernafsu makan loh ya, itu sholat itu enak rasanya. Benar. Kalau benernya, puasanya zahir batin. Ini ciri kalau bener nih puasa. Pas berangkat kerja atau ke kampus, terus ngeliat yang cakep-cakep, cewek cakep, cowok cakep, matanya pengen jelalapnya, atau hatinya bilang, kamu lagi puasa loh. Akhirnya mata kita kemudian kita arahin ke yang lain. Oh, berarti itu bener. Tapi kalau mumpung lah, ya secara batin puasa kita rusak. Tapi rusak di batin bisa diperbaiki, kembali ke tobat. Kalau rusak zahir, makan, minum. Nah ini perbedaan di nafsiyah dan di jawarih. Ya, jadi udah batal nih di dalam, kita makan aja deh, nggak begitu. Enak amat ya. Terus ini kolbu ya. Kolbu lalu muncullah khusyuk. Kolbu dulu. Khusyuk itu di belakang dari di ujung. Kolbu apa yang dihadapi? Ra'unat al-basyariyah, kerusakan sisi batin dari manusia. Jadi batin manusia. Nah, maka lahirlah nanti khusyuk. Tapi antum coba lihat, ini hijab bukan? Berarti hijab nggak? Khusyuk sendiri hijab. Maka Ibnu Arabi dulu saya nggak ngerti, awal-awal tahun-tahun ya masih awal-awal ngerti kitab Sufi yang level tebal. Jadi dulu Abu Ya Hasan Basri Jalil mengatakan kepada saya, di atas Hikam dan Ihya masih ada lagi kitab yang lebih tinggi. Tapi beliau sendiri belum ada katanya. Yang beliau kasih sinyal itu Al-Insan Al-Kamil.
Nah, itu satu level tuh dengan Futuhat Makkiyah. Nah, alhamdulillah saya ketemu. Al-Insan Kamil ketemu 2004, artinya 3 tahun setelah guru saya wafat. Baru faham 2005. Di mana fahamnya? Bukan di atas meja begini. Lagi safar. Karena safar kita takut mati, saya baca kitab. Di saat takut mati, lupa selain dunia, saya cuma ingat Allah. Baru saya paham isi kitabnya. Jadi setahun lamanya baru paham. 5 kali saya baca, baru saya kata. Baru paham. Jadi kita ngalamin proses itu. Antum kan enak, tinggal ngaji aja. Gak perlu baca. Nanti kan kita juga buka Insan Kamil ya. Buya Zulfikar udah beli kitabnya tuh. Semangatan ya.